Soto daging Ya, sapi atau kambing, Pak? Sapi. Sapi ya. Itu bisa milih daging apa, bagian apa atau daging aja? Kalau saya milihnya bagus daging lokal yang bagus. Kalau daging yang ini nggak baik. Kalau soto Lamongan kan ada gubis, ada kol, ada bihun. Ya, toge juga kadang-kadang ada yang masukin juga tuh. Ya, tapi kalau terasa itu terasa nggak ketutupan rasa dagingnya gitu ya. Ya. Ini, kalau ini berasa kaldu sapinya berasa banget sih, Pak. Dagingnya udah empuk. Terus karena dia pakai toge, jadi pas lu gigit itu beraneka tekstur itu ada di dalam mulut. Jadi kalau daging kan empuk, kalau togenya itu garing. Terus kalau toge ya, dia kan ngeresep kuah kaldunya ya. Jadi ketika lu gigit togenya, ces, kayak keluar kaldunya dari togenya gitu. Halo bosku, balik lagi sama aku Deddy Kuliner. Sebelumnya kan gue makan di daerah Kelapa Gading. Nah, di episode underrated kali ini, gue ada di Jalan Otista Raya, tempatnya di Jakarta Timur. Ini ada rekomendasi dari teman gue tuh, dia bilang soto paling enak di Jakarta, tapi banyak yang nggak tahu. Gue pun nggak pernah makan di sini. Nah, namanya soto daging Haji Alijen. Langsung aja kita lihat ke dalam, bosku. Silakan bos, silakan. Nah, di sini mau tanya nih, Pak. Ya. Dari tahun berapa, Pak? Tahun 79. Dari dulu kaki 5 di sebelah jembatan yang depan toko buah dulu. Nah, sekarang toko buah. Nah, berpindah tahun 2012. Oh, hitungannya baru 10 tahun pindah ke sini ya? Ya, tapi jualnya tahun 79. Oh, Bapak dari awal ngerintis udah ikutan? Saya masih di sekolah, bapak saya yang... Oh, Pak Ali itu bapaknya Bapak? Nah, Ini dengan Pak siapa, maaf? Pak Heri. Pak Heri. Iya. Oh, bapaknya Bapak dari tahun 9 jualan. Terus Bapak 79. mulai bantu? Ya. Tahun 80, 81. Oh, itu berarti baru lulus sekolah dong langsung ke sini Ya. bantuin Bapak? Ya, tapi saya di UI 5 tahun. Oh, sempat buka di UI. Ya. Masih ada nggak di UI? UI nggak ada, udah pindah ke ini, ke Depok. Oh, di Depok. Ya. Tapi namanya sama, Haji. Enggak, saya buka ini, kantin dulu situ. Oh, di kantin. Pisip. Terus nggak masih buka di Depok? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Di sana udah pindah ke Depok, saya udah nggak ikutin ke sono. Jadi udah lama. Oh, jadi sekarang bantu Saya Bapak di langsung sini. ke sini ya. Oke, di sini boleh tahu nggak Pak? Selain kan namanya soto daging, Ya. tapi di sini daging aja atau ada ayamnya juga? Ada ayam goreng, pecel lele, tapi itu tambahan. Tapi favoritnya soto, itu daging. Soto daging Ya, sapi atau kambing Pak? Sapi. Sapi ya. Itu bisa milih daging apa, bagian apa atau daging aja? Kalau saya milihnya bagus daging lokal yang bagus. Kalau daging yang ini nggak baik. Oh, maksudnya nggak jeroan gitu ada? Ada, jeroan ada. Babat, Ada. segala macam usus ada? Ada. Oke. Ayam babat, jeroan, Aku pesen yang campur nih Pak, satu. satu campur daging babat. Ya. Ya. Pokoknya apa aja dimasukin aja Pak. Ya. Tapi dipisah dicampur nasinya. Enak kan menurut Bapak gimana? Ya terserah orangnya. Mau bisa mau campur. Pisah deh Pak, Bisa. lebih enak kayaknya ya. Ya. Bisa gitu ya. Ya dipisah Pak. Jadi maksudnya nasinya kan dipisah Ya, kan? nasi dipisah, campur juga bisa. Oke. Tapi kan terserah orangnya mau bisa mau campur gitu. Boleh dipisah aja Pak, sambil Bisa. dibikin nggak apa-apa Pak. Oh ya. Saya pengen lihat Ya. Pak Heri ya Pak ya. Ya. Pak Heri bikin nih. Temen saya namanya Hendra Pak, pernah kenal nggak? Bos bengkel maju motor. Oh. Sering makan sini katanya. Ya sering ya. Hah? Ya. Ini dulu Pak Jarwo juga, Pak Jarwo yang bintang film itu. Ya sering bikin konten juga kemarin sama teman-temannya. Oh Pak Jarwo kuat. Iya. Oh Pak Jarwo kuat suka makan sini. Iya. Oh pantesan dia suka lucunya mungkin karena soto ini nih. Iya. Oh iya. Oh, langan tetep ya. Nah, Pak selain Pak Jarwo kuat yang suka makan di sini artis siapa lagi Pak? Wamen, Menteri Agama. Pak Oh. Hasto, banyak sih anggota DPR itu banyak. Oh banyak yang. Waktu di kaki 5 anggota DPR dari Senayan sering makan saya. Banyak itu. Oh. Dulu berhubung pindah ke sini ya, kadang-kadang ke sini kadang-kadang sebagian soalnya susah.
Oh iya, parkirnya Iya, juga, Pak. susah. Iya. Dulu memang jualan di Senen. Bukan di sini. Oh, di depan. Depan sekarang toko buah. Heeh. Nah, itu sekarang. Jadi sekarang udah pindah ke sini. Itu Parkirannya lebih banyak di situ atau gimana? Oh, dulu parkirannya kan paralel, belum ada busway. Oh. Nah, jadi paralel bisa masuk sampai ke jembatan. Oke. Sekarang kan nggak bisa macet, soalnya ini jalannya sempit. Oh gitu. Iya. Ini daging sapi ya, Pak? Ini sapi. Kok warnanya kayak ayam ya, putih ya? Enggak, iya. Ini yang daging yang ini apa? Dada. Oh, bagian Samnya dada. dada yang lokal. Kalau saya yang ini nggak pakai, soalnya kurang gurih. Ini usus. Usus. Terus ada isinya apa lagi, Pak? Ya, udah ini aja usus sama ini. Usus Udah. sama daging. Iya, itu aja. Babat nggak ada? Ini udah campur babat. Ini Oh, babat ada juga ya? Ini udah campur. Oke, Pak. Iya. Ini kuahnya mantep nih kayak ini. Iya. Kalau kuncinya soto mah, oh ini ada ininya ya, lucu ya ini ya. Iya. Ini khas Madura. Jadi ini soto Surabaya atau Madura? Ini Madura dulu. Nah, berhubung saya Orang- ini waktu ada sampai situ suruh ganti teman saya. Oh, biar apa itu, Pak? Soalnya dulu kan masih Madura sama-sama kan masih bentrok itu. Oke. Nah, teman saya takutnya ada kesasaran saya gitu. Oh, tapi aslinya ini khas Madura. Madura. Madura, Bapak ya. orang Madura? Enggak, saya Surabaya. Oh, Surabaya. Tapi ini khasnya Madura ya? Iya, benar. Ini segini berapa duit nih, Pak? 20 Sama nasi tuh? sama nasi. Oh, Kalau- terjangkau juga harganya ya? Ya, kalau campur 15.000. Kalau campur 15.000. Iya. Siap, saya cobain, Pak. Nih, Oh. kayaknya mantep nih ya, khas Ya. Madura nih. Ya. Makasih, Pak. Ya, nasinya? Iya, boleh, Pak, nasi, Pak. Ini saya bawa sendiri, Pak. Ya. Oh, sampai tumpah lagi. Nggak usah terlalu banyak, Pak. Saya udah makan tadi Ya, soalnya. ya, ya. Makasih, Ya, Pak. Ya. Kita cobain nih, Bos. Ternyata di sini tuh banyak set dishnya juga. Ada perkedel, telur asin, ada paru, ada kerupuk ikan, udang. Cuman kita cobain dulu sotonya, Bos. Nah, kalau soto biasanya kuncinya itu di kuahnya, Bos ya. Kita cobain dulu nih kuahnya nih. Ini ternyata setelah diaduk keruh deh ya. Jadi kalau belum diaduk kayak masih bening gitu. Ini memang kuah tipe keruh, Pak, sotonya. Ya, memang bening begitu. Ya, agak keruh dikit tapi bening. Oh, Itu keruhnya ada- ini keruh dari kaldu atau dari bumbu, Pak? kaldu, dari bumbunya. Oke. Ya. Saya cobain nih, Pak ya. Ya. Oh. Mau ini jadi gimana ya ngomongnya ya? Bumbunya nggak terlalu medok, cuman dia punya kaldu itu kaldu sapi banget gitu ya, sedep sih. Terus lucunya ini sini sotonya pakai toge. Nah ini sebenarnya soto khas Madura, Bos. Kalau orang kan biasa ini pakai toge gini memang, Pak, khasnya soto Ya, Madura. dulu waktu tahun 80, 82 nggak pakai toge. Karena terus tahun 87 dimodif pakai toge. Oh, tadinya cuma isi daging, daging aja. sama ledri bawang goreng itu aja dulu. Oh, berarti ini request orang ya? Ya, jadi ada orang request suruh kasih toge, saya kasih toge. Oh, mungkin Ya. biar ada tekstur Biar garing-garingnya. telurnya ada ininya gitu, biar nggak komplang gitu. Oh, siap, Ya. Pak. Kalau soto Lamongan kan ada gubis, ada kol, ada bihun. Ya, Ya. toge juga kadang-kadang ada yang masukin juga tuh. Ya, tapi kalau serasa itu terasa aku nggak Ketutupan rasa dagingnya gitu ya. ketutupan, ya. Iya, ini. Kalau ini berasa kaldu Ya. sapinya berasa banget sih, Pak. Ya. Pakai sumsum nggak nih, Pak? Sumsum kadang pakai, kadang enggak. Kemarin Oh. lagi kosong nggak saya pakai. Kalau ada pakai gitu ya. Pakai, tiap hari pakai. Siap. Ini saya cobain isiannya nih, Pak. Dia ada usus, ada dagingnya. Nah, lucunya itu dia kata si Bapak, dia pakai daging bagian dada. Jadi warnanya itu kalau sapi kan biasanya agak coklat-coklat ya. Kalau ini putih dia kayak daging ayam. Kita cobain, Bosku. Dagingnya udah empuk. Terus karena dia pakai toge, jadi pas lu gigit itu beraneka tekstur itu ada di dalam mulut. Jadi kalau daging kan empuk, kalau togenya itu garing. Terus kalau toge ya, dia kan ngeresep kuah kaldunya ya. Jadi ketika lu gigit togenya, ces,
kayak keluar kaldunya dari togenya gitu. Mantep sih bos. Nih, rasanya hampir mirip kayak soto Lamongan. Tapi kalau soto Lamongan kan pakai ayam. Kalau ini pakai daging sapi. Jadi kalau menurut gue sih nih soto Lamongan versi sapi. Begitu nggak Pak? Kurang lebih. Enggak, ini enggak soto Lamongan. Ya nggak mirip tapi bumbunya lain. Bumbunya lain? Iya, kalau soto Lamongan agak kuning. Kuning kayak... Kalau ini kan agak coklat nih? Iya. Dia nggak pakai kunyit ini berarti Pak? Pakai, tapi nggak terlalu banyak ya. Oke. Yang membedakan soto Lamongan sama soto Madura ini apa Pak menurut Bapak? Kalau bedanya soto Madura itu kan, kalau soto Madura nggak pakai kubis, nggak pakai bihun. Ya, kalau ini kan hanya toge aja bedanya. Toge sama daging aja gitu ya? Ya, bedanya itu. Kalau kuahnya Pak, gimana Pak? Kalau masalah kuah itu ada penyaringan. Ya, kita kalau ada kaldunya apa itu misalnya udah kita saring semua. Jadi tinggal kaldu aja yang di dalam ini. Oke, berarti kaldunya memang murni kaldu sapi Pak ya? Sapi ya, sapi. Enak sih, terus ini kan saya nyobain ususnya sama jeroannya itu nggak ada bau amis Pak. Ya. Kalau biasa kadang-kadang makan usus sama makan jeroan itu kan ada baunya. Kalau ini enggak gitu. Teksturnya juga udah pas sih Pak. Iya. Mantap. Nggak salah sih kalau teman. Ada rasanya rebusnya ada rasanya itu. Oh gitu, ada caranya juga Pak? Rempah-rempahnya iya. Nggak kebarangan sih kalau soto banyak, kadang-kadang kan nggak cocok gitu. Siap. Ya. Kadang kurang apa ininya, kurang ini. Kita ada rempah-rempahnya untuk menghilangkan amisnya itu. Oh, ada rempah-rempah khusus buat ngilangin amis. Rempah itu. Mantep Pak. Oke, kita cobain pakai perkedel ya bos. Ya. Kalau saya pernah makan soto Madura di Surabaya kan pakai serundeng Pak. Ini ada pakai serundeng nggak? Pakai apa? Serundeng kelapa. Ada pakai nggak? Oh nggak ini. Nggak ada ya? Ini nggak pakai. Ini hanya apa itu bawang goreng, koya, paling utama koya ini. Oh ada koyanya di dalam sini? Ya, koya ya. Oh mungkin itu tadi tuh rasa yang hampir mirip Lamongan ada koyanya mungkin ya? Koya. Tapi bumbunya lain. Bumbunya lain ya? Iya. Kalau untuk Lamongan agak kuning, kalau gini ada coklat gitu ya? Kita cobain bos perkedelnya, pakai kuahnya nih. Perkedelnya agak asin sih. Mungkin makannya harus pakai nasi Pak ya. Cobain pakai nasi kuahnya bos. Yang gue suka dari soto di sini tuh dia punya jeroan itu enak dimakan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita makan jeroan di soto-soto gitu gimana ya, teksturnya kadang ada yang masih alot atau kelembekan. Kalau ini pas, terus nggak ada bau amisnya. Pakai telur asin ya. Kayaknya harus pakai nasi deh kalau telur asin. Kita rendam dulu ke kuahnya, baru kita sikat bos. Mungkin kalau yang suka asin cocok sini. Karena kuah sotonya udah ada rasa asin, tambah telur asin tambah asin bos. Mungkin pakai nasi aja kali ya. Kuahnya nggak terlalu banyak. Telur asinnya dikit aja. Ini telur asinnya dari Surabaya atau beli di sini Pak? Oh kalau ini telur asin mah lokal banyak sih. Lokal aja ya Pak ya? Mana ada. Iya. Nggak kirim dari Surabaya ya? Nggak usah ya, siap. Tapi telur asinnya enak sih Pak. Kuningnya berpasir. Kita makan pakai kerupuk bos. Perkedel orang loh. Sikat bosku. Makan soto itu memang harus wajib ada kerupuk sih.
Kerupuknya renyah banget. Untuk harga 20.000, ini sih very worth it ya. Dan tempatnya bersih, nyaman. Ya cuman mungkin kendalanya di sini parkir mobil kali Pak ya. Parkiran ya susah. Parkirnya agak susah dikit. Agak susah ya. Ini kalau Cuman, parkirnya luas, makan silang pelanggan malah ini. Kadang-kadang pelanggan kita masuk nggak ada parkir balik. Iya, tapi masih oke sih dia karena dari jalan dikasih besi buat naik besi. ke atas gitu. Jadi mungkin masih muat 3-4 mobil kali Pak ya. Iya. Ya masih bisa lah. Ya. Kalau mau makan enak memang harus ada usaha, Bos. Oh iya, sambal. Ini tanpa dijerukin aja itu udah oke. Kayaknya kalau dijerukin lebih sedap lagi, Bos. Aduh. Banyak karena rasa sotonya udah enak. Sambel, pakai Sambel nih ya. Ya, sambel. Cobain pakai sambel. Jangan terlalu banyak juga, 1 sendoknya cukup. Ini ada paru gorengnya juga Pak ya? Ya, paru. Ini satu plastik kecil gini berapa nih Pak? 3.000. 3.000. Oh murah juga ya? Kalau perkedelnya berapa duit? 3.000 juga. Murah ya? Rata semua 3.000. Telur asin? Kalau telur asin 6.000. Oh saya pikir 3.000 juga. Ngarep. Telur ayam mentah aja udah 3.000 bos. Jual segitu murah, ada untung Pak apa? Ya alhamdulillah ada sedikit lah. Ada ya? Namanya pelanggan kalau banyak masuk ya sedikit ada aja lah. Ya very worth nih apa parunya ya? Parunya hitam pekat gini ya. Kita cobain bos. Parunya enak Pak. Renyah. Terus dia punya rasa itu ada sedikit manis, asin, enak nih. Ini kalau dimakan pakai kuahnya kayak sedap nih. Kita aduk dulu ya, tadi udah gua kasih cabai juga sama jeruk. Maknyus bos. Ini gue nggak tahu lihat bagian apa nih, kayak ada tulang mudanya, kita sikat aja bos. Ada tulang mudanya juga apa ya? Oh nggak ada, ini apa ini berarti? Yang nggak ada, nggak tahu apa ini. Udah soto yang salah lagi. Ini ada babatnya juga, kita cobain ya. Babatnya udah empuk banget. Nah setelah dipakein sambal sih, gimana ya? Karena sotonya udah enak, jadi sambalnya hanya menambah rasa pedas aja. Jadi kalau lu pengen ada rasa pedasnya tinggal tambahin cabai aja. Cuman overall rasa sotonya udah enak. Jadi nggak pakai cabai pun udah oke bos. Nah, menurut gua nih soto di sini itu dibanding soto tempat lain, satu, dia punya kaldu itu enak. Kalau biasa kan kalau kita makan soto daging, dia bening tapi warnanya nggak keruh. Kalau di sini warnanya keruh, jadi lebih kayak beraroma, bumbunya lebih berasa. Terus tesnya itu kalau menurutku pribadi, ini lebih kayak soto Lamongan tapi versi daging gitu ya. Ya mungkin karena sama-sama dari Jawa Timur ya. Terus harganya sih affordable, sangat terjangkau, dan menurut gue sih cukup murah ya. Lu udah dapat soto dengan nasi itu 20.000 dengan tempat yang nyaman, very worth it bos. Terus side dish-nya juga murah-murah, 3.000 telur asin 1.000. Ya dengan duit 30.000 lu udah bisa makan kenyang di sini bos. Mantep sih, ini very recommended. Layak buat jadi restoran yang underrated. Jadi enak tapi
mungkin orang sini rame, cuman karena gua jarang ada yang expose, jarang ada yang notice. Ya kayak gue nih anak-anak muda kagak tahu. Mungkin kalau yang udah umur yang lebih tua gitu mungkin lebih tahu lah ini tempat makan. Untuk ratingnya sendiri, ini layak dikasih 8,5 bos. Ini termasuk sadis. Tanpa terasa, ternyata sotonya udah mau habis bos. Walaupun harganya murah, dia kasih isi dagingnya juga lumayan banyak sih ya. Nggak pelit. Habis bosku, mantap. Jadi buat lo orang yang pengen ngerasain soto Madura, nggak usah jauh-jauh ke Madura, cukup kesini aja di Soto Daging Haji Alijen di Jalan Otista Raya. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you bosku. Kenyang.